Surat Al-Lail ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili, demi malam. Idza yaghsha, ketika menutup apa malam. Jadi demi malam ketika malam itu menutup bidul matihi kullama bainas samai wal ardi. Jadi dengan kegelapannya malam itu menutup apapun yang ada di antara langit dan bumi. Jadi bidul matihi, dengan kegelapannya, kullama bainas samai, apapun yang ada di antara langit wal ardi dan bumi. Jadi demi malam yang mana dengan kegelapannya itu menutup apapun yang ada di langit bumi. Jadi menghilangkan cahayanya siang. Jadi dengan gelapnya malam itu menghilangkan cahayanya siang. Nah, berhubung gelap sehingga apapun tidak terlihat di situ. Maka diistilahkan malam itu menutupi. Ya, malam itu menutupi. Ya karena gelapnya itu banyak hal yang tidak bisa dilihat. Maka istilahnya malam menutupi. Ayat berikutnya, wanahari, dan demi siang. Idza tajalla, ketika terang benderang opo siang. Jadi ketika tampak opo siang. Artinya adalah takassafa wa dhaharo. Takassafa wa dhaharo. Jadi segala sesuatunya terbuka. Jadi kalau malam itu istilahnya menutup, nah kalau siang itu terbuka. Tampak semuanya karena memang ada cahaya. Ya, tampak semua karena memang ada cahaya di situ. Wama, dan demi siapapun. Nah, siapapun ini artinya Allah gitu loh. Jadi wama bimakna man. Jadi ma bimakna man. Nah, man ini adalah Allah. Kholaqo, yang menciptakan dia ma, adzakaro, pada laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Dan demi siapapun itu maksudnya adalah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki ini ada yang menjelaskan Nabi Adam. Nah, perempuan ada yang menjelaskan itu adalah Ibu Hawa. Jadi kholaqad dzakara wal unsa artinya Adam wa Hawa. Di tafsir Jalalain tertulis seperti itu. Jadi laki-laki itu artinya Adam, sedangkan wanita artinya adalah Hawa. Dan juga wakulla dzakarin wakulla unsa. Yes, apapun yang berjenis kelamin laki-laki dan apapun yang berjenis kelamin perempuan, entah itu manusia, entah itu binatang.
Wong nyatanya binatang itu ya ada yang jantan, juga ada yang betina. Kan gitu. Bahkan tanaman pun itu juga ada yang jantan, juga ada yang betina. Ya. Nah, terus kalau bencong gimana? Nah, gitu ya. Kalau bencong gimana? Nah, ini di tafsir Jalalain juga dijelaskan wal unsa al muskil indana dzakarun au unsa indallah. Ya. Jadi di kalangan manusia itu ada makhluk kalau dikatakan laki-laki ya bukan laki-laki, dikatakan perempuan ya bukan perempuan, karena mungkin jenis kelaminnya tidak jelas atau punya jenis kelamin ganda. Nah, itu disebut al-khunsa al-muskil. Jadi al-khunsa al-muskil itu orang yang jenis kelaminnya tidak jelas. Itu ada di situ. Ini bukan karena operasi loh ya, seperti di Thailand itu bukan. Karena memang ini bawaan dari lahir, al-khunsa muskil. Jadi cacat sejak lahir, sehingga yaitu tadi jenis kelaminnya tidak jelas atau kelaminnya ganda. Ya, ini alami, bukan kok dioperasi plastik seperti di Thailand itu bukan. Jadi seandainya ada pertanyaan, lah itu kalau banci itu gimana? Ya menurut manusia banci karena kemaluannya tidak jelas. Tapi kalau menurut Allah, yaitu pasti ada ketentuan laki-laki dan perempuannya. Ya, itu tetap ada hukum laki-laki, ada hukum perempuan. Itu pasti, kalau tidak laki-laki ya perempuan. Kitanya saja yang kesulitan mendefinisikan itu. Jadi kunsa muskil itu ya menurut Allah ya kalau tidak laki-laki ya perempuan. Kita saja yang susah dalam mendefinisikan. Ya. Ya. Lah, biasanya kunsa muskil ini repotnya itu kalau salah satunya pas bagi waris. Itu susah ini. Ya. Lah, salah satu cara menganalisanya kalau kemaluannya ganda itu air kencingnya keluar dari yang mana. Ini kemaluannya ganda, ada kemaluan berbentuk laki-laki, ada kemaluan berbentuk perempuan. Nah ini untuk menentukannya itu salah satunya dilihat dari air kencingnya itu keluar dari kemaluan yang mana. Kalau yang berbentuk perempuan, nah berarti ini kategorinya perempuan. Ya, kalau keluarnya dari kemaluan yang berbentuk laki-laki, berarti dia laki-laki. Itu. Nah kalau dari situ masih belum jelas juga, nanti repotnya pas bagi waris itu tadi. Ya, diarani lanang kok yo kaya ane wedok, diarani wedok kok yo kaya ane lanang. Ya. Termasuk di dalam syariat Islam juga ada aturannya tersendiri. Jadi wanita-wanita itu kalau ketemu dengan ya bencong, ya tetap harus pakai jilbab. Itu harus tetap pakai jilbab, omongannya ya dijaga. Nah kalau di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah itu pernah
ngasih rambu-rambu, rambu-rambu. Jadi yang namanya bencong itu tidak bisa terus apa bergaul kumpul dengan wanita itu tidak boleh. Terus para wanita buka aurat itu tidak boleh, gitu loh. Karena dikhawatirkan begini. Jadi pas wanita-wanita itu ngerumpi, ya kan, ngerumpi, terus ada bencong di situ, lihat-lihat aurat, ya, lihat-lihat aurat. Nah, terus setelah si bencong itu pergi, terus cerita ke para lelaki itu, oh Mbak ini, Mbak Susi misalnya itu bodinya begini-begini, rambutnya begini, nah gitu. Ya kalau Mbak Rani misalnya itu bodinya begini, anunya begini. Nah, termasuk sesuatu yang menjijikkan, ya di era jahiliyah dulu itu begini. Seseorang laki-laki, ya seorang laki-laki, dia itu nyuwun sewu, ya bersetubuh dengan istrinya, ya, wong adanya ya itu kan. Tapi dalam bersetubuh dengan istrinya itu membayangkan wanita lain, gitu loh. Lah, dapat informasi itu ya dari para bencong itu, gitu loh. Bisa dipahami nggih? Ya. Jadi para bencong itu yang ngerumpi sama wanita-wanita itu, lah para wanita kan tidak curiga, ini bencong kok, ngono kan? Terus buka aurat, lah bencongnya itu, anu, cerita-cerita ke para laki-laki. Mungkin hal yang menjijikkan seperti itu kalau zaman sekarang ya tambah merajalela kan gitu kan. Wanita sekarang itu ya disuruh nutup aurat susah, ya kan? Lah para laki-laki itu ya yang dikumpuli istrinya, tapi yang dibayangkan wanita lain. Gitu loh. Yang dibayangkan itu wanita lain. Yang cantik-cantik itu yang dibayangkan gitu. Wis lampune dipateni, wis sing dibayangke wong wedok liya. Kan itu sesuatu yang menjijikkan. Lah wong-wong wedok sing do seneng buka aurat itu loh. Apa kira-kira gelem dingonokke kuwi kan gitu loh. Ya kan? Apa kira-kira gelem diperlakokno ngono kuwi. Jadi menjadi bahan seperti itu oleh para laki-laki yang istrinya jelek-jelek itu. Lah terus piye kudune ya auratmu tutupen ngono lho. Ya, jadi biar tidak dijadikan bahan pelampiasan syahwat laki-laki yang bukan suaminya kan gitu. Tuh. Itu tadi agak agak nyimpang sedikit dari penjelasan tafsirnya. Tapi ya enggak apa-apa, tapi itu benar penjelasan saya itu benar. Seperti itu. Jadi dan demi Allah yang menciptakan laki-laki apapun makhluknya dan juga menciptakan perempuan. Lah jawabnya sumpah, inna sa'yakum sesungguhnya kelakuan kalian atau pengamalan kalian. Jadi sa'yakum bermakna amalakum. Ya. Iku lasata niscaya berbeda-beda. Jadi lasata mukhtalif beda-beda. Jadi fa'amil lil jannah bita'ah wa amil linar bil maksiyah. Jadi ada orang itu yang bekerja atau beramal untuk mencari surga. Jadi sejak awal itu dia berkomitmen. Jadi aku hidup ini mau jadi orang baik,
ya, biar kehidupanku di dunia juga jelas, kehidupanku di akhirat juga jelas. Aku masuk surga. Dengan komitmen itu, dia melakukan berbagai hal yang kaitannya dengan ketaatan. Tuh. Wa amil linari bil maksiyah. Ada orang itu ya memang berkomitmen jadi orang jahat. Itu memang ada. Ya. Berkomitmen jadi orang jahat. Sehingga punya pengertian enggak masalah masuk neraka, enggak masalah. Yang penting aku di dunia bisa seneng-seneng. Sehingga hidupnya itu diisi dengan amalan-amalan yang maksiat. Jadi lasata itu artinya mukhtalif fa'amilun lil jannati bito'ah wa amilun lin nari bil maksiati. Jadi ada orang beramal untuk surga dengan melakukan berbagai ketaatan, ada juga orang yang beramal untuk neraka. Yes, memang ora apa-apa mlebu neraka ora masalah. Yang penting aku kan ning donya wis seneng. Nah, jadi sungguh amalan kalian itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tuh. Ana sing pengen mlebu swarga, ana sing merasa ndak masalah kalau masuk neraka. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu dirinci. Fa'amman, maka adapun orang atau yang memberi dia, memberi artinya memberikan haknya Allah. Ya, memberikan haknya Allah. Atau bermakna akallah, memberikan haknya Allah. Atau akto itu bermakna memberikan sodakoh juga bisa. Wattaqo dan bertakwa dia. Bertakwa kepada Allah otomatis. Ya. Jadi dalam hidup itu kita punya kewajiban memberikan haknya siapapun atau apapun yang punya hak. Dan itu diniati karena Allah. Sampai begini, ada dulu seorang sahabat itu tiap hari puasa. Tiap hari itu puasa. Setiap siang puasa, tidak pernah mokel itu enggak. Dan setiap malam dia sholat terus, tidak pernah tidur. Nah itu kan maksudnya baik, ya kan? Puasa kan baik, sholat juga baik. Terus ketemu sama Nabi. Nabi bilang gini, aku dengar-dengar kamu itu kalau siang puasa terus, kalau malam tidak pernah tidur. Apa benar begitu? Dia menjawab, ya benar Nabi. Ya benar Nabi. Saya memang seperti itu. Nabi mengatakan, ya jangan begitu. Ya jangan begitu. Puasa itu ya anulah cukup sebulan 3 kali, 3 hari. Nah kalau malam itu ya jangan sholat terus, ya tidur, gitu kan. Nah, singkat cerita begini, yes intinya begini loh. Jadi matamu itu loh, itu punya hak yang harus kamu tunaikan haknya. Untuk apa? Ya kamu tidurkan. Terus badanmu itu juga punya hak untuk kamu istirahatkan. Istrimu, nah sampai begitu, istrimu itu juga punya hak untuk kamu cukupi kebutuhan lahir batinnya. Belum lagi kalau ada tamu, mereka juga punya hak untuk disuguhi.
Lah nek kowe awan poso terus, bengi melek terus, ora nyambut gawe kuwi engko. Ah, kan gitu kan? Ya kan? Lah jadi segala sesuatu itu punya hak yang mana menjadi kewajiban kita untuk memberikan haknya itu. Ya, moto nek ngantuk ya tinggu turu, awak kesel ya tinggu istirahat. Ya, keluarga punya hak ya harus dikasih waktu kan gitu kan. Nah, itu. Ini termasuk fa'amma man aqwa. Jadi menjalankan kewajiban itu karena memang itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Termasuk haknya Allah ya diibadahi itu. Kemudian dia juga bertakwa pada Allah. Ya, bertakwa pada Allah. Artinya dia takut kalau mendolimi makhluknya Allah. Ya, makhluknya Allah. Termasuk di situ. Karena bagaimanapun makhluknya Allah itu ya miliknya Allah. Kalau kita mendolimi makhluknya Allah, tentunya Allah akan marah. Kan gitu. Termasuk seperti itu. Lah barang siapa yang dia memberi dan bertakwa pada Allah, ayat berikutnya wasodako, dan membenarkan dia, orang ya, membenarkan dia bil husna terhadap kebaikan. Bil husna ini adalah la ilaha illallah. Ya, bila ilaha illallah. Atau bil husna itu bermakna surga. Atau bil husna bermakna Al-Qur'an. Dan dia percaya membenarkan keberadaan surga, membenarkan isi Al-Qur'an, dan membenarkan ucapan la ilaha illallah, fasanu yassiruhu, maka akan memudahkan kami Allah, kepada dia lil yusra, pada kemudahan. La lil yusra ini artinya surga. Lil yusra bermakna lil jannah. Nah, gitu. Jadi kalau dicocokkan dengan hadisnya, orang itu kalau memang ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, maka Allah akan memudahkan orang tersebut mengamalkan amalan-amalannya ahli surga sampai betul-betul dia masuk surga. Ngaten nggih? Ya. Kita memang tidak tahu kita itu nanti ditakdirkan masuk surga atau neraka, kita tidak tahu. Selama kita masih hidup kita tidak tahu. Tapi kita diberi indikator gitu loh. Bahwa orang itu kalau memang ditakdirkan masuk surga, dia akan dimudahkan melakukan berbagai amalan ahli surga. Sampai pada akhirnya dia masuk surga betul. Lah salah satu amalan dari ahli surga ya ini di ayat 5 dan 6 ini, aqo wattaqo wasaddaqo bil husna. Ya. Jadi kalau kita oleh Allah ditakdirkan bisa beramal baik, ya, memberikan hak pada siapapun apapun yang memang punya hak, terus kita ditakdirkan bisa bertakwa pada Allah, percaya dengan la ilaha illallah, ya, kita wajib husnudon. Oh berarti insya Allah aku ditakdirkan masuk ke dalam surga. Biar apa? Ya, biar tambah semangat berbuat baiknya.
Ya, berbuatnya baik itu biar tambah semangat, tambah tambah banyak, kualitasnya juga bagus. Itu. Kemudian ayat berikutnya, wa amman dan adapun orang. Adapun orang. Bakilah yang bakil dia. Bakil itu pelit, kikir, bakil. Wastagna dan tidak butuh dia. Istagna itu semugih. Cara basa Jawa itu semugih. Merasa tidak butuh an sawabillah dari pahalanya Allah. Ya, dari pahalanya Allah. Jadi wastagna an sawabi. Pahala-pahala apa aku ora butuh pahala ngono. Ya ora butuh memang sejak awal ora percaya kan itu masalahnya kan itu. Jadi barang siapa yang pelit artinya apa? Tidak menunaikan kewajiban yang menjadi hak orang lain atau menjadi haknya Allah tidak ditunaikan. Itu bakil namanya. Dan dia tidak merasa butuh pahala dari Allah. Atau ada yang menjelaskan wastagna an ibadati dil jalal. Dia tidak butuh ibadah. Ya apa ibadah? Koncoku ibadah bendino nyatane uripe ya ngono-ngono ae. Wah, ngono kuwi. Ya kan? Ya. Dan Ibnu Abbas menjelaskan di sini, qala Ibnu Abbas bakila bimalihi wastagna an rabbihi azza wajalla. Jadi dia bakil terhadap hartanya dan tidak butuh Allah. Ya, tidak butuh Allah. Kemudian wakadzaba dan mendustakan dia. Mendustakan artinya tidak percaya. Bil husna terhadap kebaikan. Terhadap surga ya tidak percaya. Terhadap Al-Quran juga enggak percaya. Terhadap pahala dari Allah terhadap la ilaha illallah juga tidak percaya. Fasanu yassiruhu, maka akan memudahkan kami Allah pada orang lil usra pada kesulitan. Nah, usra ini maksudnya neraka. Lil usra pada kesulitan, artinya linar pada neraka. Seperti dijelaskan tadi. Orang itu kalau mengamalkan amalan baik kok susah, sulit. Sementara kalau mengamalkan amalan yang jelek itu kok kayaknya gampang. Nah, orang itu harus waspada. Jangan-jangan aku ini calon ahli neraka. Harusnya begitu. Oke. Kok indikatore aku dikongkon ngamal apik kok angel ya. Dikon ngamal welek kok saweneng. Wah, iki bahaya iki. Harusnya bisa mikir seperti itu. Ya. Jadi aku ini karo anu kok ya pelit. Karo ganjaran karo Gusti Allah kok koyakane ya ora sepira butuh. Karo la ilaha illallah kok koyakane ya ora percaya. Ya. Dengan Al-Qur'an koyakane ya males ngaji. Dengan surga ya koyakane ora percaya. Wah, itu bahaya. Berarti indikatornya dia ditakdirkan menjadi calon ahli neraka betul. Ya kan? Ini bukan dalam rangka menvonis orang lain loh ya. Bahaya, itu nanti jenengan bisa dianggap takdiri. Ya, bisa dianggap takdiri. Artinya ini untuk koreksi diri kita masing-masing. Ya, bukan untuk nyemes orang lain, bukan. Bukan untuk nuduh orang lain, enggak. Jadi
kita harus punya cerminan atau indikator. Aku iki nek dikongkon ngamal apik gampang apa angel. Nek gampang, oh berarti insya Allah aku ahli swarga. Kan gitu. Lah kok ternyata dikongkon ngamal elek gampang, dikongkon ngamal apik angel. Ini harus waspada orang ini. Engko ojo-ojo aku calon ahli neraka. Segera diubah. Pertama didoai. La yaruddul qadar illa du'a. Jadi tidak ada yang bisa mengubah qadar kecuali ya doa itu. Ngono ya. Itu. Jadi ayat-ayat yang seperti ini bukan untuk nyemes orang lain loh ya. Ini untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Ya. Jadi kalau orang bakhil ya tinggal dikoreksi, kita bakhil enggak. Terus enggak butuh pahala dari Allah. Terus dengan kebaikan kok ya enggak begitu percaya. Ya sudah, alamat itu. Kayak aneh calon ahli neraka. Ya, segera diubah mumpung masih hidup. Tuh. Ayat berikutnya wama yugni dan tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat atau tidak akan bisa menolak anhu dari orang tersebut apa maluhu harta kekayaannya idza taroda ketika mati dia. Jadi taroda bermakna mata atau idza taroda itu ketika jungkel, itu bahasa Jawanya jungkel atau gelundung tinari di dalam neraka, artinya waktu dia mati gitu. Nah kalau kebakilannya itu tetap dipelihara ya, terus semugihnya itu kok tetap dipelihara, sama kebaikan kok ya nggak begitu percaya. Terus kok mati, ya sudah, harta kekayaan yang selama hidup dia kumpulkan itu ndak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka pada saat dia dijatuhkan ke dalam neraka. Kui masalahnya gitu loh. Ya, itu masalahnya. Ya. Jadi mungkin karena terobsesi dengan dunia, dia itu kerja terus sampai ya betul-betul sukses, tapi teropos dalam keimanannya, misalnya kan tidak beriman. Nah, harta yang susah payah dia kumpulkan itu tidak akan mampu menyelamatkan dia pada saat dia tersungkur ke dalam neraka. Iku sing sukses lho ya. Dan iya sing cara kerjane ora spira sukses. Ora percaya karo swarga sisan. Waduh, ya lara kabeh. Ya. Wong yang sukses dunianya aja kalau dia masuk neraka hartanya enggak ada manfaatnya, apalagi yang tidak sukses. Ina sesungguhnya alaina iku atas kami Allah lal huda niscaya petunjuk, artinya petunjuk. Jadi urusan memberi petunjuk itu adalah urusan kami Allah. Ya. Itu adalah urusan kami Allah. Ya. Artinya
di sini litabyini thoriqil huda min thoriqid dolal. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, juga menciptakan jin, Allah itu saking baiknya itu memberi penjelasan kepada manusia dan bangsa jin mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Gitu. Jadi saking baiknya Allah, ya, selain kita diberi kehidupan, Allah juga menunjukkan kepada kita mana jalan petunjuk, jalan yang benar, dan mana jalan yang sesat, jalan yang salah. Tuh. Lah, setelah ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, harapannya manusianya mau mencontoh yang benar dan meninggalkan yang salah. Jadi li yam tatila amrona bisulukil awal wa nahaina anirtika bisani. Jadi dengan tujuan seseorang itu mengikuti perintahku di dalam jalan kebenaran dan kami melarang dia untuk meniti jalan kesesatan. Ojo sampai menunggu. Itu maksud dari wa inna lana, ya, wa inna alaina lal huda. Jadi di samping nikmat sing macem-macem kuwi, aku ya wis nduduhke lho ya ning gone menungso, ning gone jin, endi dalan sing bener, endi dalan sing salah. Wa inna dan sesungguhnya iku lana bagi kami Allah apa lal akhirata niscaya akhirat wal ula dan ula itu artinya keduniaan. Ya, al ula itu maknanya yang pertama, artinya adalah keduniaan. Ya, wal akhirah itu artinya yang akhir, tapi maksudnya adalah ya akhirat betul. Jadi wa inna lana lal akhirata wal ula itu maksudnya begini. Siapapun yang mencari akhirat dan mencari dunia, dia mencari dunia dan akhirat itu kepada selainku Allah, berarti dia salah. Jadi faman tolabahuma min ghairina faqad akhta'a. Barang siapa yang mencari kemuliaan dunia atau mencari kemuliaan akhirat kepada selain kami Allah, berarti dia sudah melakukan kesalahan. Berarti dia sudah melakukan kesalahan. No. Ya. Jadi artinya seperti itu. Mbuh golek donya, pengen keduniaan, ya doanya ya harus pada Allah. Apalagi nyari akhirat, ya doanya harus pada Allah. Itu. Nyari dunia ya krono Allah, nyari akhirat juga krono Allah. Itu. Kalau krono selain Allah tidak ada keikhlasan, berarti dia sudah melakukan kesalahan. Kita lanjutkan. Fa'angdartukum, maka memberi peringatan aku kum pada kalian, wahai penduduk Mekah, naron pada api atau neraka, talado yang menyala-nyala, sing bulat-bulat. Maka disinilah
aku memberi peringatan pada kalian, wahai orang-orang Mekah, tentang keberadaan api neraka yang menyala-nyala. Ya, naron talatu. Ya, tentang keberadaan api neraka yang menyala-nyala. Tuh. Lah itu diperuntukkan bagi orang yang mencari dunia atau mencari akhirat tapi mencarinya kepada selain Allah. Ancamannya ya neraka itu. La yaslaha, tidak masuk pada neraka ila kecuali al asqa, orang yang paling celaka. Jadi secelaka-celakanya orang itu adalah orang yang hidup sekali kemudian mati masuk neraka. Wis kuwi manusia yang paling celaka yaitu. Jadi tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang memang paling celaka. Wis secelaka-celakanya orang ya dia, sebodoh-bodohnya orang ya dia, seapes-apesnya orang ya dia. Ya. Apa meneh urip ning donya ya ora sugih, ya ora terhormat, ya masuk kategori miskin, ya kan? Bareng mati mlebu neraka wis kuwi. Seapes-apesnya orang ya. Ya. Wis melarat ora tahu bantu wong, jagakno bantuane wong, ya kan? Uripe ya ngawur, gak karu-karuan, bareng mati sik mlebu neraka wis kuwi. Itu celaka-celakanya orang itu. Jadi al-asqa. Yaitu aladi orang kadzaba yang mendustakan dia. Mendustakan nabi. Jadi kadzaba an-nabiyah. Dia mendustakan pada nabi. Watawala dan berpaling dia. Berpaling anil iman, dari keimanan. Orang yang paling apes, paling celaka yaitu orang yang sama Nabi Muhammad ora percaya, ya, dan berpaling dari keimanan. Jadi kongkon percaya ku moh gitu. Ya. Jadi sejak awal dia tidak percaya, terus disuruh percaya tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Dia berpaling. Wis kuwi iku paling celaka. Ya. Itu wis ning nerakane parah kuwi. Ya. Gini loh. Idealnya orang kafir. Ya. Idealnya kafir itu kan dia ngaji Quran dulu seharusnya. Ngaji Quran sampai khatam, ngaji hadis sampai khatam, sampai betul-betul paham ya, baru dia memutuskan percaya atau tidak. Kan ngoten, ya kan? Ya kan? Karena Quran itu adalah kabar, hadis juga kabar. Lah orang itu kalau benar, harusnya kabar itu dipelajari dulu. Quran itu bagaimana, hadis itu bagaimana, yang membawakan siapa, ya kan? Baru setelah itu dia mengambil keputusan untuk percaya atau tidak. Kan kudune ngono. Ya kan? Tapi ada orang yang lebih bodoh dari itu. Ya. Jadi dia sudah langsung tidak percaya pada Al-Quran, pada Al-Hadis, padahal dia sama sekali belum mempelajarinya. Enten boten wong kafir model ngono. Ya kan? Iki lho Quran, iki lho hadis.
belum sempat mempelajari dia sudah menyatakan tidak percaya. Gitu loh. Sudah menyatakan tidak percaya. Ya kuwi sak kilo-kilokone wong ya niku. Ngono lho. Jadi sejak awal dia menyatakan tidak percaya, begitu disuruh, mbok ya kamu pelajari dulu, kamu telaah dulu, tetap tidak mau. Nah itu yang disebut kadzdzaba wa tawalla itu seperti itu. Ya, kadzdzaba wa tawalla itu seperti itu. Itu nggih. Ya, kalau orang waras itu gini. Misalnya kita ada kabar datang pada kita, oh di perempatan sana ada kecelakaan kan gitu. Lah kalau kita waras itu kita pelajari dulu, ini kabarnya bener apa enggak kan gitu kan. Sing nggawa kabar sopo, ya kan? Iso dipercaya apa enggak kan gitu kan. Nah, baru setelah itu kita menyatakan percaya atau tidak percaya. Nah, ini isek waras nek wong ini. Nah, tapi kalau kita bodoh, baru kedatangan kabar kita langsung menyatakan tidak percaya. Disuruh tabayun juga tidak mau. Nah, gitu. Itu kan orang bodoh namanya. Jadi ditekani Rasul, ditekani Al-Qur'an, ora melajari dhisik langsung menyatakan tidak percaya. Begitu disuruh mempelajari tetap tidak mau. Nah, itu namanya kadzdzaba wa tawalla. Wasayujan nabuha. Kita lanjutkan nggih. Dan akan menjauhi pada neraka, menjauhi pada neraka sapa al-atqa, orang yang lebih bertakwa. Jadi al-atqa lebih bertakwa, artinya at-taqi. Nah, orang yang bertakwa pasti akan menjauhi neraka itu sejauh-jauhnya. Ya, menjauhi neraka itu sejauh-jauhnya. Ya, dia tidak mau ambil resiko. Orang yang bertakwa itu seperti itu. Dia tidak mau ambil resiko. Ya. Tuh. Misalnya gampangane ngeten. Kita bahas sedikit tentang fikih. Contohnya tentang fikih. Masalah celana isbal misalnya, ya. Tahu kan perselisihannya bagaimana itu? Ada yang mengatakan ya pokoknya kalau isbal berarti sombong, kan gitu. Ini yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua, oh isbal enggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Gitu kan? Wong nyatanya orang yang telanjana di atas mata kaki yang sombong nyatanya juga banyak kan gitu kan, alasannya kan gitu. Ya. Ada yang berpendapat malah isbal itu kan hanya sekedar pembuktian status sosial di masa lalu. Jadi di masa lalu itu orang kalau pakaiannya isbal sampai ngelembreh-ngelembreh ke tanah, itu dia dalam rangka menunjukkan status sosial bahwa aku ini orang terhormat, orang kaya. Lah kalau orang miskin nggak punya pakaian, ngono kuwi. Berarti sekarang isbal itu bukan bentuk menunjukkan status sosial.
Kan setidaknya ada 3 pendapat ini. Lah kalau orang itu bertakwa, dia tidak mau ambil resiko. Berarti milih pendapat yang pertama. Walaupun dia tidak menyalahkan pendapat yang kedua maupun yang ketiga. Ya kan? Kalau istilah peribahasanya itu sedia payung sebelum hujan. Umpama udan ya wis ana payunge, umpama ora udan ya ora apa-apa. Gitu loh. Itu al-atqa seperti itu. Jadi neraka itu sesuatu yang berbahaya. Ojo kok manggon sedina rong dina, setahun rong tahun, apa meneh khalidina fiha abada. Sak jam tok ning neraka kuwi lara, ngono lho. Ya kan? Lah daripada aku mlebu neraka walaupun hanya 1 jam, 1 detik atau 1 menit, ya perkara ini aku jauhi saja. Ah, gitu. Dia tidak mau ambil resiko. Itu al-atqa seperti itu. Wong aku lara untu ning donya rasane koyok ngene kan gitu kan. Walaupun ning neraka mek dicelup netok, lup terus dintas, kuwi ngono ya lara ngono. Apa meneh sampai khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Wis aku mau ambil resiko. Jadi dia lebih berhati-hati. Itu alat. Oke. Jadi dia ndak main-main. Kekal nggak kekal, pokoknya mlebu neraka ki lara. Wis ngono titik. Ya. Pokoknya mlebu neraka ki lara. Jadi hal-hal yang sekiranya membahayakan beresiko dijauhi. Tuh. Yaitu alladzi yang yukti memberikan dia malahu pada hartanya, yatazaka dalam rangka bersuci dia, membersihkannya, ya. Jadi mutazakkiyan bihi indallah bi an yuhrijahu lillah ta'ala la riya'a wala sum'ata. Jadi dia rela memberikan hartanya dalam rangka dia ingin menjadi orang yang bersih di sisi Allah. Lah dia memberikan hartanya itu bukan dalam rangka riya, pamer biar dilihat orang, juga bukan dalam rangka sum'ah, pamer biar dipuji oleh orang. Fayakuna zakiyan indallah. Kemudian dia menjadi orang yang suci di sisi Allah. Lah ini berkaitan dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wahadza nazala fi Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq lamastaro bilalan al-mu'addab ala imanihi fa'ataqahu. Waktu itu Abu Bakar membeli Bilal pada saat Bilal diseksa oleh majikannya karena ketahuan beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, karena ketahuan beriman pada Nabi Muhammad. Itu dibeli Bilal itu oleh Abu Bakar terus dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Terus faqalal kufar innama fa'ala dzalika liyadin kanat lahu indah. Panazalat wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. Ya, terus orang-orang kafir itu komentar. Ya, komentar. Allah,
Abu Bakar beli Bilal itu pasti punya pamrih, ya kan? Pasti pengen dihargai atau punya apa gitu. Lah, keikhlasan Abu Bakar ini pernah teruji. Pernah teruji. Gini, pada saat Rasulullah meninggal, pada saat Rasulullah meninggal, Madinah itu terasa hampalah bagi sebagian sahabat. Madinah itu enggak asik lagi, enggak seru lagi. Kenapa? Rasulullah sudah meninggal. Termasuk yang merasa hampa itu ya Bilal ini. Aku kalau di sini terus ingat Rasulullah terus kan gitu kan. Terus Bilal itu pamit mau pergi ke negeri Sam. Ya, pamit ke negeri Sam. Terus sebagian sahabat yang lain berusaha mencegah Bilal. Bilal, mbok kamu jangan pergi. Lah kenapa? Kami sudah kehilangan Rasulullah. Kami merasa kehilangan saat kami sudah tidak diimami sholat oleh Rasulullah lagi. Ya kan? Lah kok kamu muadzinnya mau pergi sekalian itu gimana? Gitu kan? Tapi Bilal tetap merasa tidak nyaman di Madinah. Nah terus orang-orang itu kita suruh Abu Bakar saja ini yang mencegah Bilal, jangan sampai Bilal pergi ke negeri Sam. Bener, Bilal dipanggil oleh Abu Bakar. Bilal, intinya kamu jangan pergi ya. Bilal bilang gini, wahai Abu Bakar, kalau dulu waktu jenengan memerdekakan saya itu untuk diri jenengan sendiri, jenengan berhak mencegah saya. Itu. Tapi kalau dulu jenengan memerdekakan saya itu karena Allah, jenengan tidak punya hak untuk mencegah saya. Ya akhirnya Abu Bakar ya sudah, dia tidak berani itu. Ya wes karepmu ngono Bilal. Akhirnya Bilal pergi ke negeri Sam itu. Sampai seperti itu. Bisa dipahami ya? Wa mali ahadin, dan tidak ada li ahadin bagi seorang pun indahu di sisi ahad apa min nikmatin suatu kenikmatan tujza dibalas apa kenikmatan ila kecuali ibtigo awajhi rabbih, karena mencari wajahnya Tuhannya al-a'la yang luhur. Ya, al-a'la yang luhur. Artinya apa? Tidak ada suatu kenikmatan pun, artinya tidak ada suatu amalan pun yang dimiliki seseorang yang dibalas kecuali yang mengharap pada wajahnya Allah. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua, tidak ada kenikmatan seseorang yang dibalas besok di sisi Allah kecuali yang mengharap pada wajahnya Allah. Ya. Jadi gini, kita punya sesuatu, kemudian sesuatu itu kita berikan kepada orang lain. Ya. Lah kita tidak akan mendapatkan pahala dari pemberian kita kepada orang lain tersebut kecuali kalau saat kita memberi itu kita niatnya karena Allah. Tuh. Lah kadang di sini Allah ngetes kita. Allah ngetes kita. Tes-tesannya begini. Kita sudah bantu seseorang dengan susah payah, meluangkan waktu, tenaga, bahkan uang.
terus orangnya itu tidak mengucapkan terima kasih. Rasanya gimana dalam hati? Mangkel. Mangkel, iya. Saat kita masih mangkel itu, berarti kita belum sepenuhnya ikhlas. Karena mangkel kita itu sebenarnya menunjukkan kita ingin dihargai oleh dia. Sementara dia tidak menghargai kita. Nggih napa mboten? Asline lak ya ngono. Nah, terus seandainya kita membantu seseorang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, ya kan? Terus orang itu mengucapkan terima kasih. Gimana perasaan kita? Seneng? Lega? Itu kita juga masih salah. Kenapa? Karena bantuan kita relakan hanya dibalas dengan terima kasih. Ya kan? Mek matur nuwun tok. Wong iki mek iso matur nuwun ngono tok. Sementara Allah mampu dan mau menghargai kebaikan kita itu dengan surga. Syaratnya kalau kita ikhlas. Lah seharusnya gimana? Bukti kalau keikhlasan kita murni itu apa? Orangnya mau mengucapkan terima kasih atau tidak, itu sama saja. Kenapa? Karena sejak awal aku memberi bantuan kepada dia, itu aku niatkan lillahi ta'ala. Dia mengucapkan terima kasih atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Harusnya seperti itu. Kayak Abu Bakar wau saat dites sama Bilal. Wahai Abu Bakar, kalau dulu jenengan memerdekakan saya itu untuk diri jenengan, jenengan punya hak mencegah saya untuk pergi dari negeri Sam. Tapi kalau jenengan dulu memerdekakan saya karena Allah, jenengan tidak punya hak mencegah saya untuk pergi ke negeri Sam. Akhirnya ya Abu Bakar wis meneng wis. Ya wis budal-budalo le ngono. Ya kan? Hah? Bilal ke negeri Sam itu dalam rangka memerangi nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ya, Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi setelah nabi meninggal, ya kan, ada nabi palsu itu. Ada dua orang yang ngaku jadi nabi, lah salah satunya Musailimah Al-Kadzab. Musailimah, ya, Musailimah Al-Kadzab. Nah, dalam rangka memerangi itu banyak para sahabat yang pergi ke negeri Sam dalam rangka merangi nabi palsu. Tuh. Ya sudah, Abu Bakar ndak bisa itu mencegah Bilal. Wong aku merdekakne kowe mbiyen iki krana Allah. Lal Bilal ya wis kono budalo. Ngono. Ya kan? Jadi keikhlasannya Abu Bakar itu murni 100% kan gitu kan. Karena dia tidak merasa nanem budi ke Bilal sehingga menuntut Bilal untuk membalas budi. Ya kan? Aku merdekakne kowe mbiyen iki krana Allah. Lal Bilal, aku ya ora butuh mbok hormati, ora butuh mbok hargai, gak butuh mbok sing piye-piye ngono. Itu. Kemudian ayat terakhir wala saufa yardo, maka niscaya akan ridho dia, orang yang ikhlasnya murni 100%, dan dia akan ridho terhadap pahala dari Allah.
Karena memang Allah pun juga ridho dengan dia. Kalau di ayat lain kan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi dia akan betul-betul ridho mendapat balasan penghargaan dari Allah. Kan ora ridho piye wong kaapiane ya nek dibandingno ganjarane Gusti Allah kalah adoh gitu kan. Ya kan? Dia mengamalkan amalan yang sedikit tapi oleh Allah dibalas dengan pahala yang banyak, yang besar. Itu ya tentunya ridho. Karena memang itu tabiatnya manusia itu kalau dia melakukan kebaikan dalam bentuk apapun pasti pengen dihargai. Pasti pengen dihargai. Ya, kalau nggak pengen dihargai itu bohong. Bohong. Cuma kalau sama-sama minta penghargaan, mbok yaom cari penghargaan dari Allah saja, gitu loh. Jangan berharap penghargaan dari selain Allah, karena itu masuk kategori riya. Dan yang paling mampu menghargai kita itu memang hanya Allah. Kalau selain Allah, mereka tidak akan mampu menghargai kita, itu tidak akan. Bahkan yang ada kita sudah berbuat baik banyak ke mereka, malah kita yang dimanfaatkan kan gitu kan. Sing akeh malah ngono kuwi, kita tidak dihargai. Nah, saat seperti itu kita rugi dua kali. Wis nulung berhubung ora dihargai, mangkel sisan. Rugi dua kali itu. Gimana? Iya, yang ada yaitu wis nulung ora matur nuwun malah kene dipentung. Itu kalau kita kurang ikhlas, kurang karena Allah itu resikonya yaitu rugi dua kali. Rugi dua kali. Jadi bohong kalau orang melakukan kebaikan terus tidak pengen dihargai itu bohong. Enggak Ustadz, saya enggak pengen dihargai. Nikmat Allah sudah terlalu banyak pada saya. Masa saya beramal gini aja mengharap pahala. Loh, kuwi berarti kowe ya pengen dihargai asline. Cuma penghargaan Gusti Allah wis mbok trimo dhisik. Ngono kan? Ya kan? Sama aja. Tuh. Karena itu tabiatnya manusia seperti itu. Gimana? Cukup dulu ya. Musailimah al-kadzab itu nabi palsu. Ya. Musailimah al-kadzab. Ya kalau perbedaan antara Musailimah atau Musailamah itu aslinya kan tulisan Arab zaman dulu itu kan memang tidak ada harokatnya. Iya, tidak ada harokatnya. Tapi ya itu sehingga beresiko bacanya seperti itu. Musailimah, ada yang mengucap Musailamah. Seperti ya kata-kata Tirmidzi, ada yang menyebut Turmudi, ada yang membaca Tarmadi. Seperti itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah.